Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai keanekaragaman budaya yang ada pada Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta telah menjadi ibu kota untuk Republik Indonesia sejak awal kemerdekaannya. Nah, ternyata Jakarta tidak hanya memiliki banyak gedung-gedung tinggi ataupun tempat-tempat wisata saja. Di Provinsi Jakarta memiliki banyak keanekaragaman budaya seperti rumah adat, pakaian adat, makanan khas, senjata tradisional, alat musik, lagu daerah, tarian daerah, upacara adat, wisata daerah, bahasa, dan juga suku. Nah, mari kita simak dan saksikan bersama-sama penjelasan satu persatu. Rumah adat. Rumah adat di Provinsi DKI Jakarta sendiri ada beberapa. Contohnya ialah rumah kebaya dan rumah gudang. Rumah kebaya adalah sebuah nama rumah adat suku Betawi yang disebut dengan rumah kebaya karena bentuk atapnya yang menyerupai pelana yang dilipat, dan apabila dilihat dari samping maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti lipatan kebaya. Untuk rumah gudang sendiri adalah rumah adat Betawi yang berbentuk persegi panjang memanjang ke belakang. Rumah ini memiliki atap pelana dan struktur yang kokoh. Rumah gudang merupakan salah satu rumah adat Betawi yang tertua, bahkan sudah ada sejak Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Nah, kita berlanjut ke pakaian adat. Pakaian adat Betawi yang digunakan oleh kaum laki-laki adalah baju koko atau yang biasa disebut dengan sadaria. Baju koko yang dikenakan disebut baju sadaria. Bentuknya sama dengan baju koko pada umumnya, hanya biasanya berwarna polos, dan celana yang digunakan oleh suku Betawi pria adalah motif batik. Sedangkan untuk pakaian adat wanita Betawi adalah baju kurung dengan model lengan pendek. Baju kurung ini bisa dalam bentuk polosan atau menambahkan saku pada bagian sisi depannya. Baju Betawi wanita sendiri identik dengan warna-warna yang sangat mencolok seperti merah, kuning, ataupun hijau. Kemudian kita berlanjut pada makanan khas. Makanan khas Provinsi Daerah Jakarta sebenarnya ada banyak sekali. Namun di sini kita hanya mengambil beberapa contoh saja. Contohnya yang paling terkenal ialah soto Betawi, merupakan jenis soto dari daerah DKI Jakarta. Seperti halnya soto Madura dan soto sulung, soto Betawi juga menggunakan jeroan. Selain jeroan, seringkali organ-organ lain juga disertakan, seperti mata, torpedo, dan juga hati. Daging sapi juga menjadi bahan campuran dalam soto Betawi ini. Kemudian makanan terkenal lainnya ialah kerak telur. Adalah makanan tradisional Betawi khas dari Jakarta yang terbuat dari beras ketan, telur, bisa bebek ataupun ayam, dan berbagai bumbu seperti bawang merah, udang kering, dan bumbu halus. Kita berlanjut kepada senjata tradisional. Senjata tradisional pada Provinsi DKI Jakarta ada golok dan juga badik cangkingan. Golok adalah senjata tradisional asal Betawi yang paling banyak dikenal. Banyak digunakan untuk aksesoris pakaian adat dalam kehidupan sehari-hari kaum pria Betawi. Golok biasanya terselip di ikat pinggang berwarna hijau. Golok ini juga dibawa kemana-mana sebagai alat untuk melindungi diri. Kemudian badik cangkingan merupakan senjata tradisional asal Betawi yang pada zaman dulu banyak dibawa bepergian oleh anak muda Betawi untuk kepentingan perlindungan diri. Badik cangkingan mempunyai gagang yang dibuat dari bahan gading atau kayu keras, cincin yang terbuat dari bahan emas, perak, ataupun perunggu. Yang selanjutnya ialah alat musik. Alat musik pada Provinsi DKI Jakarta cukup banyak, namun kita ambil salah satu yang terkenal, yaitu adalah tanjidor. Tanjidor kadang hanya disebut dengan tanji, adalah sebuah kesenian Betawi yang berbentuk orkes. Kesenian ini dimulai sejak abad ke-19 atas rintisan Augustin Michel atau lebih dikenal dengan Mayor Jante di daerah Citrap atau Citerep. Alat-alat musik yang digunakan biasanya sama seperti drum band. Kemudian ada lagu daerah. Lagu daerah pada Provinsi DKI Jakarta cukup banyak, namun kita ambil salah satu yang paling terkenal, yaitu lagu Gijir-Gijir yang kurang lebih lagunya seperti ini.
kurang lebih seperti itulah penggalan lagu dari lagu daerah Kicir-Kicir. Kemudian kita akan berlanjut pada tarian daerah. Tarian daerah Provinsi DKI Jakarta ialah tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi adalah tarian tradisional yang menggabungkan seni tari, musik, nyanyian, komedi, dan juga drama. Tarian ini khas Betawi dan menggunakan topeng sebagai ciri khasnya. Kita berlanjut pada upacara adat. Upacara adat yang paling terkenal pada Provinsi DKI Jakarta ialah palang pintu. Pada pernikahan masyarakat Betawi, sebelum akad pernikahan dilakukan prosesi yang dinamakan palang pintu. Merupakan serangkaian acara untuk membuka penghalang yang dijaga oleh jawara bela diri silat. Nah, contoh palang pintu kita bisa saksikan di video setelah ini. Lu belum tahu siapa gue? Siapa lu? Belum kenal siapa gue? Gak tentu belum. Asik tulen anak kelincing, kalau pakai baju gak pernah dikancing. Lu gak tahu nih hari Haji lagi pusing lantaran mikirin emang gak bisa bunting. Kenapa emang gak bisa bunting? Ya orang mah gue banci. Nah, kurang lebih seperti itulah upacara adat palang pintu. Kemudian kita akan memasuki ke wisata daerah. Banyak sekali wisata daerah yang terkenal di Provinsi DKI Jakarta. Kita akan mengambil dua yang terkenal saja. Yang pertama ada Monas atau Monumen Nasional dan juga Kota Tua Jakarta. Monumen Nasional yang disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter atau 433 kaki. Terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Kerajaan Belanda. Sedangkan untuk Kota Tua Jakarta atau juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi melintasi wilayah Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Kita berlanjut pada bahasa. Bahasa yang digunakan di Provinsi DKI Jakarta meliputi bahasa Indonesia dan juga Betawi. Bahasa Melayu dialek Betawi yang mudahnya biasa disebut dengan bahasa Betawi merupakan ciri kebudayaan yang paling menonjol dari orang Betawi. Digunakan mereka secara turun-temurun sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian kita akan langsung berlanjut pada suku. Suku asli Provinsi DKI Jakarta ialah suku Betawi. Suku Betawi merupakan kelompok etnis Austronesia yang terbentuk dari berbagai etnis Nusantara yang datang dan juga menetap di Batavia. Itulah sedikit penjelasan mengenai keanekaragaman budaya yang ada pada Provinsi DKI Jakarta. Semoga hal itu dapat membantu dalam menambah pengetahuan mengenai keanekaragaman budaya. Sekian, terima kasih.